Halo Sobat Mediva, semoga kalian semua sehat lahir dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa merpati yang berprestasi baik dalam perlombaan satu kandang tertentu cenderung membiarkan merpati yang juga sukses dalam perlombaan yang sama? Bisakah cucu-cucunya juga menunjukkan hasil serupa? Mengapa merpati dari sebuah tim cenderung menghasilkan keturunan yang lebih baik untuk dijadikan player pada perlombaan lokal? Hal ini mungkin disebabkan oleh epigenetika, yang berarti genetika di atas, yang mengacu pada modifikasi DNA yang mengubah gen menjadi hidup atau mati. Perubahan ini mempengaruhi cara sel membaca gen tanpa mengubah urutan DNA. Meskipun gen-gen tersebut tetap sama, mereka membaca dan bertindak secara berbeda karena perubahan-perubahan tersebut. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa lebih dari sekedar sifat yang diwariskan kepada generasi mendatang. Dalam beberapa kasus, pengalaman juga diturunkan melalui DNA. Meskipun kita tidak memahami cara kerjanya, penelitian telah menunjukkan bahwa pengalaman, terutama pengalaman traumatis, dapat diwariskan ke generasi berikutnya dan, mungkin, melalui beberapa generasi. Pengalaman stres kemungkinan besar akan diwariskan kepada generasi mendatang. Apakah menghadapi cuaca buruk dan elang saat bernavigasi sendirian dalam perlombaan, termasuk dalam pengalaman traumatis? Mungkinkah pengalaman penuh tekanan ini memberikan keuntungan bagi anak dan cucu dalam perlombaan yang sama? Mungkinkah peristiwa traumatis dalam kehidupan seekor merpati bermanfaat bagi anak dan cucu merpati itu? Ada banyak hal yang tidak kita pahami. Namun, tampaknya beberapa pengalaman peternak atau orang tua peternak mungkin mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan anakan. Tautan epigenetik telah dibuktikan dalam penelitian pada hewan. Tikus yang diajari untuk takut terhadap bau buah ceri, meskipun dipadukan dengan sengatan listrik, memiliki anak-anak tikus selama beberapa generasi, yang menunjukkan tanda-tanda kecemasan ketika terkena aroma buah ceri, meskipun mereka tidak pernah mempelajari asosiasi yang menyakitkan tersebut. Hal ini bisa menjelaskan mengapa hewan memiliki ketakutan bawaan terhadap hal-hal tertentu. Merpati jelas tahu cara takut pada elang, meskipun mereka tidak pernah diajari untuk takut. Mereka secara naluriah tahu untuk turun ke tanah di sekitar elang dan terbang ke langit dari elang koopel. Kadang-kadang, kita melihat tips dan rahasia yang kita ulas dan menyadari bahwa saya lupa melakukan beberapa hal mendasar yang dulunya dianggap perlu. Saya menyadari bahwa pikiran saya bukanlah tempat terbaik untuk menyimpan semua informasi penting. Catatan yang baik dapat mencegah kita melewatkan kebutuhan paling dasar merpati kami. Kami terus membaca kesederhanaan permainan merpati, seperti kandang yang bagus, merpati yang baik, kesehatan yang prima, tanpa angin dan manajemen serta motivasi yang baik. Tampaknya cukup mudah. Namun ketika mempertimbangkan cara mengendalikan merpati, saya mempertimbangkan dasar-dasar kandang yang baik. Apakah luas, mendapat sinar matahari cukup, dan berventilasi baik? Kandang yang bagus. Lebih banyak merpati membutuhkan lebih banyak udara, yang berarti angin. Ketika mendengar bahwa kandang tidak memiliki angin, dapat berasumsi bahwa kandang tersebut hanya memiliki sedikit merpati. Suhu, kelembapan, dan angin yang terkontrol hanya berlaku untuk sebuah tim. Banyak merpati saya tinggal di kandang terbuka sepanjang tahun, dan kesehatan mereka sangat baik. Merpati yang baik. Saat ini, setiap orang memiliki merpati yang baik dan cantik. Namun, hal ini tidak terjadi 20+ tahun yang lalu. Semua orang suka mengenang merpati hebat di masa lalu,
dan dalam sejarah perlombaan ini, tidak pernah ada merpati yang lebih baik dari saat ini. Meskipun seleksi dan persaingan terus meningkatkan kualitas merpati, perlu diingat bahwa tidak semua orang menunjukkan peningkatan dan dapat menghancurkan keluarga merpati dalam 2 generasi. Jika kita menyukai satu player dalam kandang, belilah merpati pemenang dari banyak peternak dalam sistem dan iklim yang berbeda. Waspadalah terhadap seseorang yang benar-benar mendominasi persaingannya. Karena kandang yang mendominasi persaingan tidak memiliki persaingan. Lihatlah wilayah Antwerpen di Belgia, di mana tidak ada seorang pun yang mendominasi. Peternak papan atas mempunyai musim dan merpati yang menonjol, tetapi tidak ada dominasi. Belajar membaca lembar perlombaan, melihat angin yang bertiup dan mempertimbangkan siapa yang memiliki merpati terbaik dalam perlombaan. Semakin jauh jaraknya, semakin banyak merpati dan semakin sedikit sistem yang berperan. Kesehatan yang baik, merpati yang tidak stres dan tidak terlalu ramai, cenderung lebih sehat dibandingkan merpati di lingkungan yang ramai. Dengan memberi mereka banyak ruang, perawatan, dan nutrisi yang baik, merpati akan bersinar sepanjang tahun, dan penyakit tidak akan menjadi masalah. Kita harus mengetahui daya dukung kandang untuk menentukan nomor perbagian yang terbaik. Jumlah merpati yang lebih sedikit, dengan peningkatan kesehatan di kandang atau bagian, akan membesarkan piikan yang unggul dan menunjukkan kinerja yang lebih baik di sebuah tim. Setelah merpati sehat, sangatlah mudah untuk melanjutkan kesehatannya dengan produk alami. Sekali lagi, mulailah dengan dasar-dasarnya dan pastikan merpati telah diberi obat cacing dan bebas parasit. Penyakit kanker adalah masalah berikutnya, namun kekebalan yang baik dan alami terhadap kanker adalah hal yang penting. Jangan mengobati lebih dari yang dibutuhkan dan jaga agar peternak tetap diberi obat cacing dan bebas dari parasit eksternal. Kesuksesan akan terjadi jika vaksinasi mutakhir. Sebuah tim mungkin memerlukan perawatan yang lebih teratur untuk kanker dan pernafasan kecuali kita bertekad seperti untuk sepenuhnya bebas pengobatan. Semakin sedikit merpati yang diberi antibiotik, semakin sehat mereka seiring berjalannya waktu. Produk alami favorit saya adalah cuka sari apel, probiotik, ekstrak oregano, dan bawang putih segar. Berbagai suplemen mineral yang diberikan secara konsisten juga akan menjaga kesehatannya. Manajemen yang baik, perawatan merpati harus menjadi prioritas 365 hari dalam setahun. Kandang terbaik fokus pada perawatan sepanjang tahun, karena kami tidak bisa menundanya hingga musim depan. Perawatan yang diberikan di luar musim, saat merpati sedang berganti kulit, akan bermanfaat selama musim balap dan berkembang biak. Motivasi, merpati bersifat teritorial dan terbang karena kecintaan pada kandangnya dan wilayahnya di dalam kandang. Hal ini berjalan seiring dengan tidak memadati kandang. Seekor merpati yang memiliki beberapa kotak sarang memiliki motivasi lebih dari merpati yang memiliki vaporage. Motivasi dan trik mungkin berhasil untuk jarak pendek. Jarak jauh tergantung pada kecintaan merpati terhadap betina dan keinginan untuk mempertahankan properti yang dimilikinya di arena latihan. Player satu kandang, saat ini fokus banyak penggemar adalah player satu kandang atau masa depan di luar area. Peternak hanya memiliki waktu singkat bersama bayinya sebelum mereka dirawat orang lain. 30 hingga 40 hari pertama kehidupan seekor merpati sangat penting bagi masa depan keberhasilan entry kandang. Hal-hal yang perlu diingat, satu kali pemberian makan yang terlewat akan menyebabkan piikan terhambat pertumbuhan. Pakan yang kaya, tinggi protein dan tinggi lemak harus selalu tersedia.
Jangka waktu yang lama antara pemberian makan piikan dengan orang tuanya juga dapat menyebabkan bayi terhambat. Jika kita berkembang biak di musim dingin, kita harus menyalakan lampu setidaknya selama 18 jam sehari. Bermalas-malasan saat bayi berada di dalam sarang akan membawa akibat yang buruk. B. Mineral. Kita dapat memberi makan para peternak campuran yang cukup dengan mineral yang tak ada habisnya, dan piikan akan cantik. Memberi makan biji-bijian terbaik yang tersedia, tetapi tanpa mineral, akan menghambat pertumbuhan piikan. Sepanjang tahun, merpati kita akan selalu memiliki mineral yang tersedia. Kita sesekali membeli mineral merek baru untuk memastikan merpati tidak kekurangan apapun. Tahun ini kami mengangkat 9 putaran dari merpati terbaik kami. Mereka membesarkan bayi selama masa ganti kulit, dan merpati menangani dengan sangat baik pada setiap tahap proses. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh kualitas merpati yang sehat dan alami, tetapi juga karena mineralnya. Jika indukan Anda mulai rusak atau melemah selama sistem pembiakan, berarti mereka kekurangan mineral. 5 hingga 7 ekor merpati yang dibiakkan dari merpati yang sehat, dengan mineral yang tiada habisnya, bukanlah masalah besar, dan peternak kami membesarkan bayi melewati teriknya musim panas tanpa efek buruk. C. Vaksinasi adalah langkah selanjutnya yang dilakukan pemilik sebelum mengirimkan merpati ke perlombaan satu kandang. PMV saat penyapihan dan vaksin salmonella yang diberikan sebelum pengiriman sudah cukup. D. Pengiriman. Jika mengirim 4 piikan dalam satu kotak, gunakan kotak berisi 4 burung. Jangan mencoba menghemat untuk merpati yang diikutsertakan dalam perlombaan. Saya, sang maestro, pernah menerima hingga 9 merpati dalam kotak berisi 4 burung, yang perlu dikirim ke Afrika. Pikiran pertama saya ketika saya melihatnya adalah, mereka tidak punya peluang. Belilah bulbes puit di apotek atau di tempat persediaan merpati. Ini adalah jarum suntik karet berbentuk tetesan air mata yang dirancang untuk membersihkan lendir dari hidung atau mulut piikan atau yang dirancang untuk merpati. Memasukkan sekitar 1 ons atau lebih air ke setiap piikan saat saya memasukkannya ke dalam kotak. Alat suntik karet mudah digunakan, dan bayi tidak akan mengalami dehidrasi selama perjalanan menuju perlombaan. Sang maestro telah menerapkan metode di atas pada piikan kami setiap tahun dan telah mendapatkan skor tertinggi di banyak player di kandang dan masa depan. Ini termasuk player pertama dalam seri tersebut. Sampai waktu berikutnya, apakah merpati sobat terlalu berat untuk dijadikan player? Ada pepatah yang mengatakan, jika kita ahli dalam memberi makan merpati, kita akan menjadi ahli dalam merpati player. Ini sangat disederhanakan, tetapi berat badan saat lomba sangatlah penting. Menurut saya, lebih dari 75% merpati yang dikirim ke perlombaan terlalu berat. Banyak peternak merpati yang lebih siap untuk pertunjukan daripada perlombaan, dan sebagian besar mendapat kesan bahwa merpati harus berbentuk bulat dan penuh. Hal ini sangat jauh dari kebenaran. Seekor merpati harus ringan dan dengan otot-otot hampir rata, bahkan untuk lomba jarak jauh. Dalam kebanyakan kasus, cara seekor merpati menangani saat ia menyelesaikan perlombaan seharusnya sama dengan cara ia menangani saat ia memulai perlombaan. Sedikit lemak saja akan membuat merpati bisa terbang berjam-jam. Dengan menggabungkan sedikit lemak ini dengan kesehatan dan kondisi super, Anda akan melihat hasil yang luar biasa. Seekor merpati gemuk tentu bisa memenangkan perlombaan melawan merpati gemuk lainnya. Namun, merpati kurus memiliki keuntungan yang lebih baik.
Karena sebagian besar lebih suka mengirim merpati mereka yang besar dan berisi untuk jarak jauh. Merpati yang besar dan berisi ini akan dikalahkan oleh merpati yang dipersiapkan dengan baik setiap saat. Ketika mengacu pada kurus, yang kita maksud bukan kurus dalam hal pemberian pakan. Merpati yang dilatih dengan beban berat akan membutuhkan pakan yang lebih kaya untuk mempertahankan berat badan yang sempurna. Merpati yang dilatih secara efisien dan diberi makan dengan benar dapat mencapai kebugaran yang sama dengan lebih sedikit pekerjaan di jalan. Merpati juga tidak membutuhkan lebih dari 2 kali pemberian makanan yang banyak untuk lomba lari jarak pendek. Mereka juga tidak memerlukan lebih dari 4 hingga 5 kali pemberian benih yang kaya untuk perlombaan jarak jauh. Jika melakukan lomba jarak jauh, beri makan benih berlemak tinggi. Cobalah 1 kali pemberian makan pada Selasa malam, 2 kali pemberian makan pada hari Rabu, dan 1 kali pemberian makan pada hari Kamis. Jelas yang bagus dan berkualitas menjadi makanan utama sepanjang minggu ini. Yang saya maksud adalah jelas yang montok dan berkulit. Jika mempelajari cara menggunakan minyak ikan, kita akan menghemat banyak biaya bahan bakar dan pelatihan. Hampir sepanjang minggu, merpati memakan 80% minyak ikan dan sekitar 20% campuran. Pada hari selesai pelatihan beri mereka semua benih yang kaya dan campuran, 16% protein, yang mereka inginkan. Selain itu, setengah ransum pakan pada saat esok mau lomba pengiriman sejauh 300 mil atau kurang, terdiri dari 50% dan 50% biji kaya lemak. Hari terpenting untuk memberi makan untuk perlombaan adalah 2 hari sebelum pembebasan, bukan sehari sebelumnya. Ketika merpati kembali dari perlombaan, mereka diberi makan biji-bijian kaya minyak, kunyit, dan lainnya, dan campuran, 16% protein, sebanyak yang mereka mau sampai selesai event, lalu kembali ke 80% barley. Keesokan harinya, makanan terpenting setelah latihan besar adalah makan pertama, jadi biarkan mereka makan. Untuk perlombaan, merpati dapat memakan semua benih kaya dan campuran yang mereka inginkan selama 2 hari sebelum pengiriman. Sekembalinya, mereka bisa makan makanan yang kaya dan campuran. Keesokan harinya, jelai kembali menjadi 80%. Jika menggunakan protokol ini saat memberi makan merpati, mereka tidak akan menjadi gemuk dan berat setelah melakukan latihan yang berat. Jika karena alasan tertentu merpati meledak dan terasa seperti balon timah beberapa hari setelah perlombaan, sistem pemberian makan benar-benar meleset. Merpati tidak pernah meledak dan tidak pernah menjadi berat setelah lomba. Ini semua tentang pemberian makan, karena kami tidak suka banyak berlatih. Tentu, ada banyak jalan menuju Roma yang menyediakan makanan. Namun, hanya dengan memberi makan jelai berkualitas, dapat memelihara merpati yang tidak berbobot dan berkondisi baik. Tanpa pekerjaan jalan yang tiada habisnya. Terbang di kandang atau pekerjaan jalan yang moderat akan menjaga merpati yang diberi makan dengan benar tetap dalam kondisi prima. Berbicara tentang terbang di kandang, kita tidak akan percaya seberapa baik merpati berlatih dengan campuran jelai 80%. Jika Anda mengambil sesuatu dari ini, ingatlah bahwa mungkin mengirim merpati terlalu berat untuk perlombaan. Merpati untuk lomba jarak jauh tidak boleh berbentuk penuh dan bulat. Merpati jarak jauh tidak terbang ke selatan selama musim dingin, karena mereka terbang selama 12 hingga 14 jam. Merpati yang berlomba kurang dari 6 jam harus seringan bulu, tetapi tidak kurus. Mereka harus ringan, dengan otot rata, tidak penuh. Merpati yang ramping dan ringan mempunyai keuntungan besar bahkan untuk balapan melawan arah angin. Terapkan metode pemberian makan ini untuk burung tua.
dan akan melihat tubuh dan kondisi yang paling menakjubkan. Sampai waktu berikutnya, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.